Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai definisi limit, teorema limit, dan limit fungsi trigonometri. Nah, kalian bisa cek di buku Purcell halaman 55. Materinya sesuai ya, jadi di pertemuan ketiga ini akan belajar tentang definisi limit, teorema limit, dan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah definisi limit menurut intuitif. Jadi limit X mendekati C untuk fungsi fx adalah L, atau definisinya yaitu jika X dekat tapi berlainan dengan C, maka fungsi fx dekat dengan L. Contohnya, hitunglah limit X mendekati 3 untuk 4X kurang dari 5. Nah, untuk mengetahuinya adalah kita coba-coba dengan nilai yang mendekati 3. Misalkan saya tulis di sini 2,98, 2,99. Ini adalah nilai pendekatan 3 dari kiri. Nilainya adalah 6,92, 6,96. Kemudian kalau kita dekati dari kanan 3,01, 3,02, nilainya adalah 7,04, 7,08. Nah, nilai 3 sendiri jika dimasukkan nilai 3 maka hasilnya adalah 4 kali 3 min 5 sama dengan 7. Sehingga limit X mendekati C sama dengan hasilnya adalah 7 untuk fungsi 4X min 5. Nah, contoh yang kedua adalah carilah limit X mendekati 2 untuk fungsi bilangan khusus X. Nah, ini kita simulasikan lagi dengan nilai X dan hasilnya yaitu fx. Misalkan nilai limit yang dicari adalah C sama dengan 2, maka kita dekati dari kiri dan kanan. Misalkan dari kiri kita ambil nilai 1,2, maka hasilnya adalah 1. Masih ingat kan cara untuk mendapatkan fx atau hasil dari fungsi bilangan khusus, yaitu adalah bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat yang paling kecil, jadi 1,2 ada kemungkinan dia adalah nilai hasilnya adalah 1 dan 2, tapi kita pilih yang terkecil, bilangan bulat terbesar yang memiliki nilai terkecil. 1,9, jadi ada kemungkinan bilangan bulatnya adalah 1 dan 2. Kemudian kita pilih yang paling kecil yaitu 1. Kemudian kita dekati dari kanan, misalkan kita ambil nilai X2 dan 2,9. X 2,1 maka hasilnya adalah 2, 2,9 hasilnya adalah 2. Nah, ini dikatakan limit X menuju 2 untuk fungsi bilangan khusus X itu tidak ada karena dia tidak menuju ke satu nilai tertentu. Jadi untuk didekati dari kiri ternyata nilainya 1, didekati dari kanan nilainya 2, tapi tidak menuju ke satu nilai tertentu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan contoh 1 tadi kan jelas bahwa jika dia didekati dari kiri, maka nilainya akan menuju ke 7, dan jika didekati dengan kanan maka juga dia nilainya akan menuju ke nilai 7. Nah, ini contoh yang ketiga. Untuk limit X menuju ke 1 untuk fungsi X pangkat 3 min 1 per X min 1. Nah, ini kalau dari contoh-contoh sebelumnya kita bisa langsung menginputkan nilai C-nya untuk mendapatkan hasil dari limit yang ditanyakan. Nah, untuk ini ketika kita masukkan nilainya 1, misalkan ini 1 pangkat 3 adalah 1 min 1 per 1, X-nya adalah 1 min 1, sehingga hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah tidak boleh, sehingga kita harus menggunakan pendekatan lain agar nilai limitnya adalah ada. Nah, caranya adalah dengan menguraikan. Nah, diuraikan fungsi ini menjadi X min 1 dikalikan X kuadrat plus X plus 1 per X min 1. Ini hasilnya benar ya, X pangkat 3. Kemudian setelah itu kita bisa mengeliminasi
pembilang dan penyebut yang sama x-1, sehingga limit x menuju ke 1 adalah x kuadrat plus x plus 1. Kita masukkan nilainya 1. 1 kuadrat plus 1 plus 1 hasilnya adalah 3. Nah, sama halnya dengan kita misalkan dengan fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1 ini kita dekati dari kiri dan kanan. Misalkan didekati dari kanan, dari nilai 1,25 sampai 1,001, maka nilainya akan menuju ke satu nilai tertentu. Nah, ini hasilnya 3,8, 3,3, 3,03, 3,003. Akan semakin kecil menuju ke satu nilai tertentu. Begitu pula ketika kita dekati dengan dari kiri. Jadi nilai 1 didekati dari kiri. 0,999, 0,99 sampai 0,75. Hasilnya 2,3, 2,7, 2,9, 2,99 menuju ke satu nilai tertentu. Nah, sehingga nilai limit dari fungsi ini untuk nilai x sama dengan 1 adalah ada, yaitu bernilai 3. Kemudian contoh yang keempat, misalkan saya punya limit x kuadrat min x min 6 per x min 3 sama ya, berarti kita uraikan persamaannya menjadi sehingga mempunyai akar-akar persamaan ya. X min 3 ini bisa kita coret sehingga sisanya adalah limit x menuju ke 3 x plus 2. Kita masukkan x-nya adalah 3, 3 plus 2 sama dengan 5. Nah, ini sama halnya seperti definisi yang di awal intuitif, yaitu limit kanan dan kiri. Limit x menuju c positif, fx sama dengan L, disebut sebagai limit kanan. Jadi limit kanan simbolnya adalah c positif, c plus ya. Berarti bahwa ketika x didekati dengan c dari kanan, maka fx adalah L. Begitu juga ketika limit didekati dari kiri, jadi simbolnya adalah x C min. Berarti bahwa ketika x dekat dengan C dari kiri, maka fx sama dengan dekat dengan L. Nah, teoremanya limit x menuju ke C, fx sama dengan L jika dan hanya jika, didekati dari kanan dan dari kiri adalah L. Nah, sifat-sifat limit ini bisa kalian pelajari sendiri. Jadi, limit suatu konstanta adalah konstanta, limit dari x adalah nilai c, kemudian limit dari k kali fa sama dengan k dikali limit fx, kemudian penjumlahan pengurangan bisa dipisah menjadi limit fx plus minus limit gx. Kemudian sama halnya dengan perkalian, limit fx kali gx sama dengan limit fx dikali limit gx. Dan seterusnya. Nah, saya berikan contoh-contoh. Misalkan limit x menuju ke 4 akar x kuadrat plus 9 per 4. Nah, caranya adalah dengan mengikuti aturan sifat-sifat limit tadi. Limit x akar x kuadrat plus 9 dibagi dengan limit x menuju ke 4 konstanta 4. Nah, limit konstanta adalah konstanta itu sendiri sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian akar limit masuk ke dalam akar limit x kuadrat plus 9. Kemudian kita keluarkan konstantanya seperempat akar limit x kuadrat plus limit 9. Seperempat dikalikan akar limit x kuadrat ditambah dengan ini konstanta sehingga hasilnya adalah 9. Kemudian seperempat dikalikan akar 4 kuadrat plus 9. Sehingga hasilnya adalah 5 per 4. Kemudian contoh yang keenam. Jika limit fx didekati, limit fx sama dengan 4 dan limit gx sama dengan 8, dapatkan limit fx dikalikan akar gx pangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat limit, maka kita dapatkan solusinya. Limit fx menuju ke 3 f kuadrat x dikalikan akar pangkat 3 gx. Limit f kuadrat x dikalikan limit akar pangkat 3 gx. Kemudian limit fx dikuadratkan dikali limit x menuju ke 3 akar g pangkat 3x
akar GX pangkat 3, kemudian kita masukkan Fx. Limit Fx adalah Fx sama dengan 4. Sehingga 4 kuadrat dikalikan dengan limit akar GX adalah 8. Sehingga 8 akar pangkat 3 untuk nilai 8. Hasilnya adalah 16 dikalikan 2, 32. Nah, ini untuk latihan, nanti saya perbaiki urutan nomornya. Kemudian teorema substitusi limit. Jika f suatu polinomial atau fungsi rasional, maka fc akan terdefinisi apabila nilai penyebut di titik c tidak sama dengan 0. Kemudian jika fx sama dengan gx untuk setiap x pada interval yang mengandung c, maka limit gx ada, limit fx ada, dan limit fx sama dengan limit gx. Jadi ketika fx sama dengan gx untuk suatu nilai x, maka limitnya adalah sama. Kemudian teorema Apit, misalkan ada fungsi f, g, dan h yang memenuhi persamaan ini. Jadi g itu diantara g lebih besar sama dengan f dan kurang dari sama dengan h. Berarti g ini adalah diapit dari fungsi f dan h untuk semua x yang dekat dengan c. Jika limit fx sama dengan limit hx sama dengan L, nah ketika yang nilai yang di luar apit itu adalah fx dan hx-nya itu sama dengan L, maka nilai yang diapit gx adalah L juga. Contohnya, carilah nilai limit 7x pangkat 5 min 10x pangkat 4. Nah, ini kalau kita teorema tadi kan menunjukkan bahwa penyebutnya tidak boleh 0. Kita masukkan angka 2, 3 kali 2 kuadrat min 6x min 8 tidak sama dengan 0, maka kita bisa langsung kerjakan dengan cara memasukkan nilai x sama dengan 2. Sehingga hasilnya limit x mendekati 2 untuk fungsi ini adalah 7 kali 2 pangkat 5, sehingga dan seterusnya, sehingga hasilnya adalah min 11 per 2. Kemudian carilah nilai limit x mendekati 2. Nah, ini 2 kuadrat plus 2 min 6, maka penyebutnya nanti akan bernilai 0. Nah, untuk menghindari agar penyebut tidak menjadi 0, maka dia harus mencari faktor-faktor dari persamaannya, sehingga kita dapatkan x min 2 ini bisa kita hilangkan, kita coret sehingga sisanya adalah limit x mendekati 2, x plus 5 per x plus 3. Kita masukkan nilai 2-nya sehingga hasilnya adalah 7 per 5. Nah, untuk limit fungsi trigonometri, untuk setiap bilangan real c di dalam domain fungsi, maka berikut adalah sifat-sifatnya. Limit sin x adalah sin c, dan seterusnya. Nah, ini adalah limit trigonometri spesial. Jadi limit sin x per x untuk x mendekati 0 adalah 1 sampai limit x mendekati 0, 1 min cos x per x adalah 0. Kita berikan contoh soalnya. Carilah nilai limit t mendekati 0, t kuadrat kali cos t per t plus 1. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri. Jadi t kuadrat kali cos t per t plus 1. Sehingga kita uraikan menjadi limit t kuadrat per t plus 1 dikalikan dengan limit cos t. Jadi kita pisahkan antara fungsi trigonometri dengan fungsi rasional. Nah, limit t kuadrat per t plus 1 0 per 0 per 1, maaf, ini t kuadrat 0 per 0 per 1, 0 per 1 adalah 0, kemudian untuk limit cos t, untuk t sama t menuju ke 0 adalah, kita masukkan nilai cos 0, nah nilainya adalah 1, sehingga 0 dikalikan 1 sama dengan 1. Nah, carilah limit untuk sin 4x per tangen x. Jadi solusinya adalah kita uraikan terlebih dahulu fungsi trigonometrinya menjadi limit t menuju ke 0. Sin 4x ini kita kedua ruasnya, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x.
sin 4x per x tan x per x sehingga hasilnya. Nah, kemudian untuk membuat sin x menjadi sifat yang pertama yaitu sin ax per ax itu adalah 1 ya. Ingat sifat limit trigonometri yang pertama. Sehingga kita kalikan dengan 4, sama-sama kita kalikan 4 sehingga 4 kali sin 4x per 4x. Kemudian untuk yang penyebutnya adalah bentuk lain dari tangen x per x adalah bentuk lain dari tangan adalah sin x per cos x sehingga sin x per x kali cos x. Kemudian untuk penyebutnya hasilnya menjadi 4, konstantanya dikeluarkan 4 limit t menuju ke 0 sin 4x per 4x adalah 1 sehingga 4 kali 1. Kemudian untuk pembilang ya tadi. Kemudian untuk penyebutnya adalah limit t menuju ke 0 sin x per x dikalikan dengan seper cos x. Nah, ini adalah uraian dari sin x per x dikalikan dengan seper cos x. Nah, sin x per x sendiri adalah 1 dan seper cos x adalah kita masukkan nilai seper cos 0 adalah 1. 1 per 1 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 1 per 1 kali 1. Nilainya, hasil akhirnya adalah 4. Sama ya, ini bisa dipelajari sendiri. Tentukan nilai dari limit berikut. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp. Kemudian ini adalah untuk latihan trigonometri. Nah, kemudian kita belajar mengenai limit tak hingga. Jadi limit tak hingga itu katakan limit x didekati dengan c dari kanan fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif m sepadan dengan delta lebih besar dari 0. Nah, misalkan saya punya contoh 10 limit x menuju tak hingga x per 1 plus x kuadrat. Maka solusi dari untuk limit x menuju tak hingga adalah dengan cara dibagi dengan pangkat tertinggi sehingga limit pangkat tertinggi adalah x kuadrat sehingga setiap ruas dibagi dengan x kuadrat. Pembilangnya dibagi dengan x kuadrat dan penyebutnya juga dibagi x kuadrat. Sama dengan ini seper x per 1 per x kuadrat plus 1. Limit seper x seper tak hingga adalah 0 dan dibagi dengan limit seper x kuadrat seper tak hingga kuadrat adalah 0 plus limit konstanta adalah 1 sehingga 0 per 1 adalah 0. Nah, contoh yang selanjutnya limit 2x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 3. Nah, ini sama ya, dibagi dengan pangkat tertinggi, berarti dibagi pangkat x pangkat 3 sehingga hasilnya limit x menuju min tak hingga 2 per x pangkat 3 adalah 2, kemudian 1 per x pangkat 3, x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 adalah 1. Nah, kemudian 2 sama dengan 2 per limit seper x pangkat tak hingga adalah 0 plus 1, hasilnya adalah 2. Kemudian yang kedua limit n menuju tak hingga akar n plus 1 sama ya dibagi dengan pangkat tertinggi. Sebelumnya kita buat bentuknya menjadi lebih mudah dioperasikan dengan cara limit n menuju tak hingga n plus 1 per n per 2 pangkat setengah. Kemudian n per n dibagi adalah 1 plus 1 per n dibagi per 1 plus 2 per n. Nah, n menuju tak hingga adalah untuk seper n adalah 0 sehingga hasilnya 1 plus 0 per 1 plus 0 pangkat setengah adalah 1. Nah, carilah, ini adalah contoh untuk limit tak hingga pendekatan dari kiri dan kanan. Carilah limit x 1 dari kiri seper x min 1 kuadrat dan limit x didekati 1 dari kanan seper x min 1 kuadrat. Nah, solusinya adalah ketika kita masukkan 1 dari kanan, misal 1,1, 1,2, 1,01 dan seterusnya, maka nilainya adalah misal 0,01, 0, dan seterusnya, sehingga hasilnya untuk x didekati 1 dari kanan adalah tak hingga, dan untuk limit x
didekati nilai 1 dari kiri sama ya, berarti nilainya adalah minus 0,01 dan seterusnya itu dikuadratkan hasilnya adalah tak hingga. Karena didekati dari kanan adalah tak hingga dan didekati dari kiri adalah tak hingga, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X sama dengan 1 adalah tak hingga untuk fungsi 1 per X min 1 kuadrat. Kemudian limit X didekati dari kanan untuk bilangan rasional ini ya. Maka solusinya adalah dengan cara mencari akar-akarnya. Jadi X plus 1 per X min 3 per X dikalikan X min 2, sehingga nilainya 2 dari kanan adalah positif ya. Kemudian 2 dari kanan min 3 adalah negatif, 2 dari kanan min 2 adalah positif. Positif kali negatif kali negatif. Sehingga tak hingga per min tak hingga adalah min tak hingga. Nah, untuk menentukan asimptotik suatu limit fungsi adalah apabila salah satu pernyataan berikut adalah benar. Jadi, apabila memenuhi pernyataan ini, limit didekati dari suatu nilai C dari kanan dan C dari kiri menghasilkan nilai tak hingga atau min tak hingga, maka dia asimptotik tegak. Sedangkan apabila suatu limit didekati dengan tak hingga dan min tak hingga, nilainya adalah nilai Y-nya sama dengan B, maka dikatakan dengan asimptot datar. Contohnya, dapatkan grafik asimptot datar atau tegak dari fungsi Y sama dengan 2 per X min 1. Nah, ini kita dekati dengan suatu nilai dari kiri dan kanan, hasilnya ternyata tak hingga dan min tak hingga, sehingga memenuhi kriteria asimptot tegak. Sedangkan ketika kita dekati dengan tak hingga dan min tak hingga, hasilnya adalah BY sama dengan BY sama dengan 2, sehingga memenuhi asimptot datar. Nah, secara gambar terbukti bahwa fungsi 2x per x min 1 ini adalah memiliki nilai asimptot tegak sampai tak hingga dan min tak hingga, dan asimptot datar sama dengan 2. Kontinuitas limit. Jadi suatu limit dikatakan kontinu apabila nilai fc ada, kemudian limit c terhadap fungsi fx itu ada, kemudian apabila limit fx sama dengan nilai fc. Contohnya, tentukan apakah fx 2x min 10 kontinu di x sama dengan 1, maka kita buktikan syarat untuk mengecek kontinuitas. Jadi yang pertama kita masukkan nilai fx sama dengan 1, hasilnya adalah min 8. Kemudian limit fx fx didekati dengan x sama dengan 1, maka hasilnya adalah min 8. fc ada, limit fx sama dengan ada. Karena limit fx sama dengan fc sama-sama min 8, maka fungsi 2x min 10 ini dikatakan sebagai fungsi yang kontinu. Nah, ini untuk latihan. Kemudian teorema limit komposit. Jika limit gx sama dengan L dan f kontinu di L, maka fungsi komposit f dan g adalah fl. Nah, contohnya ya. Tunjukkan bahwa fungsi hx sama dengan harga mutlak x kuadrat min 3x plus 6 kontinu untuk semua bilangan real. Nah, kita misalkan fx sama dengan x, artinya kita dekomposisikan fungsi hx menjadi fungsi fx dan gx. Fx sama dengan x, harga mutlak x, dan gx adalah x kuadrat min 3x plus 6. Nah, kita misalkan limit x menuju a untuk fx adalah harga mutlak x dan gx. Limit gx adalah x kuadrat min 3x min 6, sehingga fungsi kompositnya adalah, nah ini mengikuti teorema ini, limit hx sama dengan limit f dikalikan komposit dari gx sama dengan f limit x kuadrat
min 3x plus 6 sama dengan FL. Nah, FL-nya adalah F-nya adalah harga mutlak dari X. Harga mutlak dari X dan X-nya adalah nilai ini X kuadrat min 3x plus 6. Sehingga terbukti bahwa jika Gx sama dengan L, nah ini Gx sama dengan L, dan F kontinu di L, maka limit fungsi komposit Gx adalah FL. FL adalah F harga mutlak L dan L-nya adalah ini X kuadrat, ini kan L ya, X kuadrat min 3x plus 6, sehingga dapat dibuktikan bahwa fungsi Hx kontinu untuk semua bilangan. Saya rasa untuk pertemuan ketiga mengenai limit ini bisa dicukupkan. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group, dan untuk latihan soalnya bisa dikerjakan secara mandiri, tidak perlu dikumpulkan, sehingga di pertemuan ketiga ini tidak ada tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.